mengharap-harap terpenuhi kebutuhan dunia terpenuhi keduniaan kita dari kemiskinan. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak, berilah keberhasilan atas cita-citaku. Itulah yang dimaksud tolong-tolong itu. Berok-berok itu yang dimaksud ampun-ampun itu, ahli neraka itu. Ya doa-doa kita yang selama ini tidak berdoa. Ya doa-doa kita selama ini yang tidak menghadap langsung kepada Allah, tapi doa-doa kita menghadap iblis dan setan. Yakni doa-doa kita menghadap hawa nafsu kita sendiri. Doa-doa kita menghadap atau untuk menuruti kesenangan-kesenangan kita sendiri, dan kita mengabaikan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Jadi berok-beroknya, minta tolong-tolongnya ahli neraka ketika manusianya selalu haus dan haus dengan dunia. Dikasih seberapapun dunia tetap haus, kurang saja. Dikasih rezeki segini, kurang saja. Itulah kehausan ahli neraka. Berarti nerakanya besok apa sekarang? Ayo. Ini yang belum diketahui oleh manusia termasuk saya. Lanjut ke Al-A'raf ayat yang ke-16. Qala fabima awaitani laq'udanna lahum siratakal mustaqim. Yang artinya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dan dari jalanmu yang lurus. Pasti hawa nafsu itu dihalangi oleh iblis dan setan untuk kembali kepada Allah. Sayang hartanya diperuntukkan di jalan Allah. Maknanya selama ini harta-harta kita hambur-hamburkan. Miliaran harta kita hambur-hamburkan di dalam api neraka demi kesenangan, demi kepuasan awake dewe, demi kepuasan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Ya dibakar terus, ya kurang terus, ya berok-berok terus di dalam neraka jahanam. Tidak ada syukurnya. Karena kurang terus, kenapa? Karena api apa saja dibakar, apa saja dilalap oleh api. Karena api itulah iblis setan ini, aku ini. Maka sholatnya ku bakar sendiri semuanya. Kenapa kok dibakar? Karena aku akui sholat ini sholatku, ibadah ini ibadahku, tahajud ini tahajudku, duha ini duhaku, sholawatan ini sholawatanku, zikiran ini adalah zikiranku, kekayaan ini adalah kayaku, kehormatan ini kehormatanku, kepintaranku, kecerdasanku, semuanya ku bakar sendiri di dalam an-nar. Jadi ku halangi apapun yang kuperbuat dari jalan yang lurus. Maknanya ndak bisa lurus kembali kepada Allah, bengkok selalu kembali kepada hawa nafsune dewe-dewe. Jadi terhalang ketika iblis setannya masih ada, ketika manusianya belum terbaiat, diputus kemanusiaannya, maka selamanya masih kesasar
arwahnya, gentayangan di dunia ini, gentayangan di harta-hartanya, gentayangan di anak-anaknya, gentayangan di istri suaminya, gentayangan di ilmu-ilmunya, gentayangan di kepintarannya, gentayangan di kecerdasannya, gentayangan di urusan-urusan dunianya, jadi hantu-hantu yang terbakar, hantu-hantu yang butuh diselamatkan, arwah-arwah yang tersesat. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-16 dari surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Yang artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapat kebanyakan mereka bersyukur. Nah, cocok sudah dengan keiblisanku, cocok sudah dengan api-apiku, yang mana yang kulihat di depan dan belakang semuanya api, atas bawah semuanya api, yang kulihat dan yang kudengar semuanya hanya api, yang mana aku tak pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Kurang saja, inilah ahli neraka yang selalu haus dan haus, lapar dan lapar. Berarti neraka itu besok apa sekarang? Silahkan dinilai sendiri-sendiri. Jadi dibungkam mulut kita, didekap mata kita, didekap telinga kita agar tidak menyaksikan ayat-ayatnya Allah, dan kita agar tersesat selalu menyaksikan ayat-ayatnya iblis dan setan, ayat-ayatnya Abdul Halimi dewe-dewe. Ayat yang ke-18 dari Al-A'raf kelanjutannya, qala khruj minha mad'umam madhura laman tabi'aka minhum la'anna jahannama minkum ajma'in. Yang artinya Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari surga maksudnya, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Cocok sudah yang diceritakan tadi, bahwa neraka jahanam itu kapan? Ayo, besok apa sekarang? Ya terserah Anda yang menilai. Coba hayati lagi. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Kapan kita selama ini merasa haus dan haus dunia? Kurang terus. Kapan itu? Kan sekarang. Ketika kita diturunkan ke hawa nafsu, dari kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang tadinya suci sekarang terusir dari surganya Adam, diturunkan ke dunia gelebuk, disiksa, disuruh
mencari dunia sendiri, disiksa oleh dunia yang dicinta-cintainya. Sampai waktu yang ditentukan. Ayat yang selanjutnya, surat Al-A'raf ayat yang ke-19. Wa ya adamuskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa yang kamu berdua sukai. Tapi janganlah kamu berdua dekat pohon yang satu ini. Apabila didekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini pasti Anda pahami. Bagi para sahabat yang sudah berbaiat pasti memahami. Coba sahabat yang sudah berbaiat, silakan dihayati. Saya baca kembali. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu sukai berdua. Tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila kau dekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Sahabatku yang sudah berbaiat pasti memahami. Coba diulang-ulang lagi Al-A'raf ayat yang ke-19 sambil bawa tongkatnya. Kita lanjutkan lagi. Ini terlalu panjang ayatnya, langsung saya ungkap artinya. Ayat yang ke-20 dari Al-A'raf. Tanda bukti bahwa saya ini setan yang tercipta dari api neraka. Ayat yang ke-20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Subhanallah. Maha benar Allah. Inilah yang dimaksud. Supaya kamu tidak jadi malaikat yang suci. Ini maknanya. Kita pernah jadi malaikat di episode yang lalu. Malaikat kecil. Nah, kata iblis, kamu jika tidak memakan pohon ini, kamu tidak akan jadi malaikat dan akan kekal di dalam surga. Maka dari itu, iblis dan setan membujuk seluruh manusia untuk makan buah khuldi saat detik-detik akil balik. Akhirnya terhinalah manusia sejak detik-detik akil balik, diaku-akuinya hidup dan badan ini serta apapun yang diaktivitaskan diakui semua milik manusianya, ia dibakar di dalam anar. Sampai kapan? Sampai baiat tiba, sampai syahadat, sampai masuk Islam lagi di dalam inna dina indallahil Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.